Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Di awal video ini, beberapa hari kemudian, Bijir nampak begitu kesel oleh tingkah seorang perempuan yang menjembel pipinya sembari berkata, "Ya adikku, aku sangat merindukanmu loh." Di saat Bicir tampak begitu kesal oleh seorang perempuan yang ditemuinya di ruang tamu, Tudor yang tak sengaja melihatnya bersama Sancho dan Piggy pun tak bisa menahan komentarnya. Mustahil, Bicir punya keluarga? Seketika itu juga, bersamaan dengan Sancho yang meliriknya dengan aneh, Piggy yang merasa jika komentarnya terlalu keterlaluan pun berkata, "Hei Tudor, ucapanmu barusan kasar sekali loh." Tudor yang punya alasan tersendiri pun menuturkan, Ya, hanya saja, Bicir kan tak pernah bicarakan keluarganya atau bahkan dirinya sendiri. Jadi, situasi ini terasa mengejutkan." Piggy yang merasa aneh dengan sikapnya pun bertanya, "Hah? Kenapa kau begitu terkejut?" Sembari menggaruk belakang kepalanya, Tudor yang terus memperhatikan Bicir pun berkata, "Aku juga bingung sih, tapi Bicir dan kakaknya itu, mereka terlihat dekat bukan?" Beberapa saat kemudian, setelah Tudor, Sancho, dan Piggy pergi meninggalkan ruang tamu akademinya, Bicir yang tak bisa menahan kekesalannya pun menjita kepala perempuan yang mengaku sebagai kakaknya itu sembari menuturkan, "Sepertinya semuanya sudah siap. Aku tahu kau akan datang secara langsung. Mengingat ini adalah pesan yang penting. Tapi datang dengan penampilan begini rasanya agak aneh, Cindy Wendy." Cindy Wendy yang tengah menyamar pun menghela napasnya berkata, "Adik macam apa yang menjita kepala kakaknya begini coba? Apalagi bersikap berlebihan begini adalah cara terbaik untuk lepas dari kecurigaan tahu. Terlebih, kakakmu yang manis ini mau mendatangimu, tapi kamu malah tidak berterima kasih." Witcher yang tak berbasa-basi pun membalas, "Cukup basa-basinya. Bagaimana perdaganganmu dengan suku barbarian? Apa masih kokoh?" Cindy Wendy menimpali, "Kamu terdengar tidak semangat." "Ya, situasinya aman-aman saja. Kami sudah selesai menandatangani 3 bisnis besar." Biciri yang penasaran pun bertanya, "Bagus, berarti apa ada jejak suku Balak?" Cindy Wendy menggelengkan kepalanya menegaskan, "Tidak, mereka selalu muncul ketika ingin berdagang, tapi sekarang mereka seperti menghilang. Sekarang kami sedang mencari jejak mereka." Mendengar hal itu, Biciri yang teringat Nyonya Aquila pun berpikir, pasti ada yang terjadi pada suku Balak. Tapi pemimpin mereka, Aquila, cukup kompeten. Jadi kita tak usah khawatir. Saat Bicir berpikir seperti itu, Cindy Wendy pun menunjukkan sekantung uang yang dibawanya sembari menjelaskan, "Sesuai permintaanmu, ini budget militernya, cukup untuk dibawa-bawa. Dan satu hal lagi, kepala keluarga Burgoyes, Bartolomeo Ju Burgoyes, dialah sang demonnya. Seperti yang kamu ketahui, keluarga Burgoyes adalah keluarga terkaya di kekaisaran ini. Meski kamu ingin menghubungi mereka, mereka tidak akan mau menemuimu hanya dengan uang sekecil itu. Kalau kamu ingin uang lebih banyak, maka aku bisa memberikannya." Alih-alih langsung menjawabnya, Bicir malah terdiam sebentar berpikir. Kalau salah satu dari 7 klien besar kekaisaran ingin menghancurkan Koopadies, dan dilihat dari jumlah yang mereka gunakan, demon itu pastilah antara kepala pelayan mereka atau kepala keluarga itu sendiri. Mendengarnya secara langsung memang agak merinding. Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun berkata, "Tapi ini sudah cukup untuk uang pangkal. Uang saja tak akan cukup untuk bisa menghubungi keluarga Burgoyes. Bagi mereka, caramu mendapatkan uang lebih penting dari jumlah uangmu. Jadi, dengan uang yang kau berikan ini, aku ingin masuk ke turnamen investasi yang diadakan oleh keluarga Burgoyes dan memenangkan segalanya." Tentu saja, apa yang dikatakan Bicir sontak membuat Cindy Wendy terkejut sampai berteriak, "Apa kamu gila? Itu adalah tipuan."
Malam harinya, saat para murid telah kembali ke asramanya masing-masing, nampak Profesor Bansi yang mengunjungi ruang kepala sekolah Akademi Koloseo. Namun, meski Profesor Bansi telah datang menghadapnya, Kepala Sekolah Akademi Koloseo, Tuan Winston Smith, malah tak banyak bicara. Sehingga Profesor Bansi yang melihatnya masih membawa pedangnya pun berpikir, itu Winter Sword Orwell. Karena dia masih memegang senjata, itu artinya dia baru tiba dari Clan Swordsman of Blood and Iron, Clan Spear of the Expansive Ocean, Clan Divine Sacred Bow. Kekuatannya itu setara dengan kepala keluarga besar. Ia adalah swordsman legendaris. Jadi, kau sudah kembali. Ini lebih cepat dari dugaanku. Saat Profesor Bansi berpikir seperti itu, Tuan Winston pun memintanya untuk duduk dengan nyaman sembari bertanya. Saat aku sedang cuti, sepertinya Profesor Seth telah membuat kekacauan besar ya. Profesor Bansi yang masih bisa mengingat kejadiannya pun dengan jelas menuturkan. Selain atas kerjanya yang serampangan, dia mabuk saat mengajar kelas dan bahkan menyerang para murid. Dia telah melakukan banyak kesalahan. Jujur saja, dia tak pantas ada di akademi ini. Dia harus dijebloskan ke penjara Novel Pagio. Mendengar hal itu, Tuan Winston yang tak menduga jika akan seburuk itu pun berkata, Novel Pagio ya. Janganlah terlalu keras kepadanya. Sebelum membentukkan kekaisaran, dia adalah pewaris terakhir dari Seth Marquisate. Bahkan Marquis Seth sebelumnya, pilar keluarga itu, sekarang sedang dipenjara di Novel Pagio. Wakil kepala sekolah Bansi, aku masih percaya bahwasanya setiap orang itu punya kebaikan di hati mereka. Profesor Seth juga sama. Melihat sikapnya yang menyebalkan, Profesor Bansi pun membalas. Seperti yang kau ketahui, ujian akhir dan kelas yang diawasi oleh orang tua akan datang. Kalau dia berbuat onar di sana juga, seperti yang dia lakukan saat ujian tengah semester, maka situasinya akan kacau. Tuan Winston yang berbeda pandangan dengannya pun menimpali. Ya, kesampingkan dia dari ujian praktek dan jangan memperlebar masalah ini. Seketika itu juga, Profesor Bansi yang merasa jika Tuan Winston bahkan tak mau menghukumnya pun sampai akhir bangkit dari kursinya menegaskan. Kalau itu pendapatmu, kepala sekolah, maka apa boleh buat? Diskusi kita selesai. Kalau begitu, aku pergi dulu. Beberapa hari kemudian, di ruang klub Oracle yang merupakan klub mock investment yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu, Piggy yang merupakan ketua pengumpulan informasi klub tersebut tampak begitu bersemangat dengan dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan. Ketua Dolores, aku sudah mengumpulkan semua informasi mengenai orang-orang penting Burgoyes, termasuk profil dan status mereka. Mendengar hal itu, Sinclair yang merupakan ketua administrasi klubnya pun juga menambahi. Aku sudah menganalisis semua aspek turnamen investasi itu, termasuk jadwal dan peraturan mereka. Tentu saja, sikap mereka berdua yang begitu bersemangat membuat Dolores yang merupakan ketua klubnya memuji mereka. Sebab beberapa hari yang lalu, Naighon yang mendatanginya dengan satu tas penuh uang menjelaskan, jangan terkejut begitu. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku punya teman yang kaya raya? Dengan uang pangkal ini, kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dan menarik perhatian keluarga Burgoyes. Tapi, karena aku tak bisa melakukannya atas namaku, maka mengembangkan uang ini adalah tugasmu. Aku akan memberitahu metodenya nanti. Selain itu, carilah staf kompeten yang bisa menangani sebagian investasi dan tugas sekretaris, supaya kita bisa melakukan ini dengan baik. Kini, setelah mengingat penjelasannya, Dolores yang merasa telah menjalankan rencananya dengan benar pun berpikir, orang-orang yang diminta Naighon dari semua kompetitor yang ada, aku memilih Piggy dan Sinclair. Anak-anak ini tak tahu bahwa mereka sedang bersiap untuk melawan seorang Demon. Aku sudah menyiapkan beberapa rencana agar mereka tak ikut terseret. Tapi, aku tetap harus menjaga mereka dengan baik. Di saat Dolores berpikir seperti itu, Piggy yang penasaran dengan sekantung uang di meja klubnya pun bertanya, tapi ketua, turnamen ini bukannya hanya untuk menyimulasikan investasi. Jadi, kenapa kita perlu uang pangkal begini?
Tanpa keraguan sama sekali, Dolores pun memberitahu mereka jika itu karena mereka akan berimitasi secara nyata. Yang tentu saja, apa yang dikatakannya sangat mengejutkan Peggy dan Sinclair. Meskipun begitu, Dolores yang begitu percaya diri menegaskan, kita akan memenangi turnamen ini lalu mendapatkan keuntungan besar secara nyata dan bersamaan. Tentu saja, aku akan bertanggung jawab jika ada masalah nantinya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Peggy dan Sinclair yang merasa aneh pun langsung berdiskusi. Apakah ketua Dolores menipu mereka atau tidak? Untungnya, karena Sinclair merasa jika Dolores bukanlah orang seperti itu, mereka berdua pun sepakat untuk mengikuti rencananya. Ketua Dolores sendiri tadi sudah bilang, jadi kami siap mengikutimu sampai akhir. Jujur saja, melakukannya dengan uang sungguhan terasa lebih menyenangkan. Ah iya, bagaimana kalau kita mengajak Bicir juga? Iya juga ya, kalau Bicir ikut, maka dia bisa membantu kita. Tentu saja, meski Dolores awalnya merasa senang karena Peggy dan Sinclair akan mengikuti rencananya, ia sungguh tak menduga jika mereka berdua akan menyarankan Bicir. Sehingga Peggy yang menyadari keterkejutannya pun menjelaskan, "Ah, ketua, maksudku Bicir membaca koran setiap pagi dan akhir-akhir ini dia tertarik pada masalah ekonomi. Dengan mengundangnya kemari, kita bisa melakukan segalanya dengan tenang." Mendengar hal itu, Dolores yang tak bisa menekspresi wajahnya pun bertanya, "Begitu ya? Apa kamu bisa memberitahukan ini kepada Bicir nanti? Soal apakah dia ingin masuk klub kita atau tidak?" Meski Sinclair segera mengiyakan hal itu, Peggy yang merasa aneh dengan ekspresi wajah Dolores pun bertanya, Ketua, kenapa ekspresimu begitu? Saat kau terakhir kali pergi untuk mencari Bicir, ekspresimu juga sama waktu itu." Tanpa mendulikan Sinclair yang mulai memperhatikannya, Dolores yang tak ingin membahas hal itu pun pergi dari ruangannya sembari menuturkan, Kalau begitu, kumpulkan materi kalian dan pulanglah. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu." Tentu saja, Dolores bersikap seperti itu bukan tanpa alasan, di mana di jalannya ia berpikir, "Bicir, saat aku menamakan beasiswa itu atas nama Perry, setelah melihat kematian Perry, aku ingin berbicara denganmu. Saat Bicir adu panco atas namaku untuk menghindari konflik antara sekolah, aku ingin berterima kasih. Setelah aku ingat lagi, aku punya banyak kesempatan untuk berterima kasih atau berbicara kepadamu, tapi kau tidak melakukannya. Entah kenapa, saat aku berdiri di hadapanmu, mulutku jadi membeku. Meski saat aku menemui Naighon, aku terus memikirkanmu. Hari ini, apakah aku bisa mengatakannya?" Saat ia berpikir seperti itu, ia mata sengaja berpapasan langsung dengan Bicir sendiri. Sehingga Dolores yang tak ingin kehilangan kesempatannya pun segera mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Bicir, sebenarnya aku ada yang ingin kukatakan kepadamu. Sejujurnya, Namun, belum sempat Dolores bisa menyelesaikan kalimatnya, Bicir yang melihat sesuatu di belakangnya tiba-tiba saja mendekat sembari bernyelanya. "Tunggu, tolong jangan bergerak sebentar, Ketua OSIS." Tentu saja, tindakan Bicir yang seperti itu membuat Dolores salah tingkah bukan main. Kenapa Bicir mendekat padanya, padahal ia belum mengatakan apapun. Terlebih, Bicir juga mengelurkan tangannya yang mana seakan mencoba mengelus kepalanya. Tapi sayangnya, Bicir mengelurkan tangannya begitu bukanlah untuk melakukan hal itu, melainkan untuk menangkap baby madam dan Dikarabia yang tengah menguping di belakang Dolores. Dan tanpa mendulikan reaksi Dolores, Bicir langsung berbisik lembut pada dua makhluk kepoan itu. "Hei, apa yang sedang kalian lakukan di sini, Dikarabia, baby madam?" Dikarabia yang tak ingin disalahkan pun beralasan, Itu si laba-laba mesum ini bilang dia ingin menonton orang-orang menawan yang berjuang di lorong ini. Jadi aku juga ikut. Dan sekarang sepertinya kalian berdua sedang ya." Bicir yang tak bisa menahan emosinya pun menegaskan, "Kita akan membicarakan ini nanti, mengerti?" Tepat setelah Bicir mengatakan itu, Dolores yang penasaran kenapa Bicir lama sekali pun memanggil namanya. Sehingga Bicir yang tak bisa membiarkannya melihat baby madam pun dan Dikarabia segera menyembunyikannya sembari menuturkan, Itu
ada serangga di rambutmu. Jadi, aku mengambilnya untukmu. Maaf kalau itu membuatmu tidak nyaman. Oh ya, barusan, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Mendengar pertanyaannya, Dolores yang tadinya sudah lumayan tenang pun seketika merasa tingkah kembali. Bukan apa-apa kok. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu mau ikut turnamen investasi yang akan datang? Cuma itu. Iya, cuma itu. Piggy, Sinclair, dan diriku memulai sebuah klub untuk ikut. Dan kupikir, kalau kamu akan tertarik. Tanpa tahu jika Dolores awalnya ingin mengatakan hal lain, Bicir yang tak bisa ikut campur langsung pun berkata, aku menghargai tawaranmu, tapi maaf, aku tak punya waktu luang selain klub koran. Aku tak ingin ikut aktivitas lain. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dolores yang tak bisa memaksanya pun membalas, jadi begitu ya. Maaf mengganggu waktumu. Kerjamu bagus hari ini. Terima kasih. Tepat setelah mengatakan itu, Dolores dan Bicir pun melangkah pergi ke arahnya masing-masing. Akan tetapi, beberapa langkah mereka berjalan, Bicir tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berpesan untuk keberuntungan mereka, yang membuat Dolores kembali tersipu malu. 2 minggu kemudian, di ruang klub Oracle, Sinclair, Dolores, dan Piggy nampak begitu terkejut dengan jumlah uang yang telah mereka hasilkan. Wah, kau luar biasa ketua. Baru kali ini aku melihat uang sebanyak ini. Tidak kusangka kamu bisa mengumpulkan dana sebanyak ini dalam waktu singkat. Tentu saja, yang paling terkejut di antara mereka adalah Dolores sendiri. Ia sungguh tak menduga jika metode pencarian dana yang diajarkan Naigon 2 minggu yang lalu hasilnya akan seefektif ini. Metode yang diajarkannya yaitu, pertama-tama, dari semua investor terkenal di dunia ini, carilah 960 orang yang gampang dibodohi. Kedua, buat laporan kepada setengah investor itu yang bertuliskan bahwa saham Anu Trading Companies akan melonjak esok hari. Dan untuk setengah sisanya, kirim laporan yang mengatakan bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Tentu saja, hanya setengah dari prediksi itu yang akan akurat. Dari golongan yang mempercayaimu, pecah lagi menjadi 2 kubu. Dan ulangi proses ini selama 5 hari ke depan, sampai sisa 30 orang saja. Mereka yang menerima prediksi meleset akan pergi, sehingga yang tersisa hanyalah orang yang percaya padamu. 30 orang tersebut pasti akan mengikuti ucapan sang oracle karena tingkat akurasinya. Dan begitu hal itu terjadi, meski Dolores tidak melakukan apapun, kabar akan menyebar luas dan investor lain akan menggelontorkan uang mereka kepadanya dengan sendirinya. Akhirnya, kumpulkan semua uang pangkal dan uang investasi itu, lalu putar uangnya ke perusahaan dagang bernama Sendewendi, perusahaan yang berdagang di area hutan barat. Meski awalnya Dolores merasa khawatir, kenapa Naigon memintanya berinvestasi kepada perusahaan yang belum pasti? Karena selain penolakan dari para investor, tapi kalau gagal, maka kerugiannya akan sangat bombastis. Walaupun begitu, Naigon berhasil meyakinkannya dengan menjaminnya sendiri bahwasanya kemampuan berbisnis Sendewendi sangatlah luar biasa. Kini, setelah ucapan Naigon benar-benar terbukti, Dolores yang masih tak percaya dengan hasilnya bisnis bagus itu pun penasaran. Sebenarnya, seberapa jauh koneksi Naigon itu? Malam harinya, sesuai kesepakatan pertemuannya dengan Naigon, Dolores pun mengendap-endap menaiki atap asramanya. Sehingga Naigon yang telah menunggunya pun sedikit menggerutu jika Dolores agak terlambat. Dolores yang tak menduga jika Naigon telah menunggunya pun menuturkan, maaf, aku harus kabur dari penjaga asrama, makanya aku agak lama. Apa kamu kesulitan datang kemari? Karena semua area asrama ini terlihat mirip. Naigon yang tampak acuh tak acuh pun menjawab jika ia tak kesulitan untuk bisa datang ke sana. Sehingga Dolores yang merasa curiga pun berpikir, dia berhasil menemukan atap bangunan yang tak ditandai dan bahkan menungguku sebelum aku ditiba kemari. Jangan bilang kalau Naigon adalah staf akademi ini. Apa aku harus menggunakan artefak Mirror of Truth ini untuk melihat wajahnya? Tidak, dia pasti akan memberitahukannya suatu hari nanti. Saat Dolores berpikir seperti itu,
Naghon pun bertanya bagaimana perkembangan investasinya, yang membuat Dola terperanjat berkata, "Ah itu, ternyata sukses besar. Aku tak menyangka bahwa Naghon tak hanya jago bertarung, tapi juga seorang investor kawakan." Naghon yang tak peduli dengan sanjungannya pun membalas, "Sekarang, kita masuk tahap akhir sebelum pertempuran pamungkas nanti. Untuk menyerang keluarga Burgoyz yang sangat tertutup itu, kita harus merekrut orang dalam. Orang yang memegang posisi kunci di keluarga Burgoyz, tetapi sedang berkonflik dengan kepala keluarga mereka sekarang." Dolores yang memahami rencananya pun menimpali. "Tapi, kalau mereka memegang posisi kunci begitu, bukankah mereka akan diperlakukan dengan baik? Akan sulit bagi mereka untuk melawan kepala keluarga, bukan? Apa ada orang semacam itu?" Mendengar perkataannya, Naghon pun memberinya selembar koran dengan mengatakan jika jawabannya ada di koran tersebut. Sehingga Dolores yang penasaran pun segera membaca korannya. Tahun X bulan Y hari Z. Ini adalah koran ekonomi yang sudah cukup lama. Siapa yang akan menjadi pewaris keluarga Burgoyz? Perebutan hak waris sedang berkecamuk di keluarga Burgoyz. Kandidat terkuat saat itu adalah putra sulung mereka, Bartolomeo Ju Burgoyz. Dan lalu, siapa orang ini? Naghon yang telah menyusun rencananya pun menjelaskan, orang yang dulu merebutkan mahkota Burgoyz, tetapi kalah dalam perebutan tahta keluarga bergengsi itu. Dan saat ini, dia menjabat sebagai direktur percetakan uang. Putra kedua, Damian Ju Burgoyz. Meski dia kalah dalam perang politis itu, dia masih cukup berpengaruh di keluarganya. Dan dia akan cocok menjadi informan kita. Dolores yang pernah mendengar namanya pun menuturkan, aku pernah mendengar soal dirinya. Dialah pengurus kues keluarga Burgoyz saat Liga Universitas kemarin. Aku tak tahu dia pernah merebutkan posisi kepala keluarga. Tapi, bagaimana caramu mendekati Direktur Damian itu?" Dengan datarnya, Naghon berkata, "Gampang saja, melalui sebuah pesta." Beberapa hari kemudian, sebuah pesta yang begitu megah pun digelar di gedung paling mewah di Penesior yang disebut Obelia Banquet Hall. Pesta itu diadakan oleh klub Oracle yang mengundang para bangsawan berpengaruh di seluruh kekaisaran. Lalu, di saat para bangsawan tersebut tengah menikmati pestanya, meskipun agak sedikit gugup, Piggy dan Sinclair membuka acaranya. Selamat malam para hadirin sekalian. Kami adalah anggota klub yang menjadi tuan rumah pesta malam ini, Mock Investment Club. Saya Piggy dan rekan saya Sinclair. Kami adalah Oracle Club. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke pesta ini. Berikutnya, ketua klub kami, Dolores, akan memberikan sambutan. Dengan begitu, Dolores yang tampil dengan balutan gaun yang begitu anggun pun muncul mengambil alih. Kepada semua orang yang telah bergabung pada acara yang membahagiakan malam ini, sekali lagi, aku ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Izinkan kami untuk menggunakan malam ini sebagai kesempatan berharga untuk menemui figur-figur penting dalam dunia ekonomi. Kami berharap pertemuan malam ini tidak hanya sekedar angin lalu, melainkan awal mula dari hubungan yang erat. Tepat setelah mengatakan itu, Dolores pun menggunakan Saintess Blessing yang langsung menyebar ke seluruh area pesta. Sehingga Beecher alias Naghon yang tengah menyamar sebagai pelayan di sana pun teringat kembali dengan tingkah Dolores sebelumnya yang bertolak belakang dengan hari ini. Malam itu, Dolores sangat terkejut dengan rencana menikahi Tuan Damian melalui sebuah pesta. Meskipun begitu, Naghon yang bisa memakluminya langsung menjelaskan, "Ya, adakanlah sebuah pesta mewah dan kirimkan sebuah undangan kepada orang-orang kaya di kekaisaran ini, termasuk Damian.
Rumor soal keberadaan Oracle telah menyebar di dunia bisnis. Jadi, verifikasi tidak akan menjadi masalah. Tak perlu khawatir soal biayanya. Dengan uang yang sudah kita kumpulkan, bahkan setelah mengembalikan keuntungan dan dividen para investor, uang kita masih cukup banyak untuk mengadakan pesta ini. Mendengar penjelasannya, Dolores yang masih merasa khawatir pun bertanya, Tapi, pesta itu akan dihadiri oleh banyak elit ekonomi. Apa aku bisa melakukannya?" Naigon yang tak bisa tinggal diam pun berkata, "Tentu saja, aku juga akan datang. Kita harus menemui Damian." Seketika itu juga, Dolores pun mendapatkan kepercayaan dirinya kembali sampai menegaskan, "Kalau Naigon juga akan datang, maka aku juga akan berusaha sebaik mungkin." Kini, setelah mengingat momen tersebut, Naigon yang berkeliling sebagai pelayan pun berpikir, "Kau kemarin sempat khawatir, tapi tampaknya kau bisa melakukannya dengan baik. Omong-omong, sepertinya semua ekonom ternama di Kekaisaran datang ke pesta ini. Aku penasaran, apakah Damian akan datang atau tidak?" Aha, ketemu. Direktur Kementerian Keuangan, Damian Juburgoes. Di saat Naigon terus mengawasi Tuan Damian, orang-orang yang berkumpul di sekitar Tuan Damian pun asik berbincang. Jadi, rumornya benar. Selain mencapai peringkat teratas di turnamen investasi, mereka juga menggelontorkan uang asli dan berhasil mendapat kekayaan berlebih. Hahaha, coba lihat ini. Mereka menyewa gedung paling mewah di Penesior, Obelia Banquetal, untuk pesta ini. Sepertinya mereka sangat meyakini doktrin uang adalah raja segalanya. Mereka tahu bahwa uang bisa membeli siapapun dan apapun. Ya, uang memang kuat, tapi dia tidak maha kuat. Masih ada banyak hal yang tak bisa diperbaiki dengan uang di dunia ini. Misalnya, membangkitkan orang mati. Tepat setelah seorang dari mereka mengatakan itu, Tuan Damian yang awalnya diam saja pun tiba-tiba menyimpan gelas anggurnya dengan kasar, yang tentu mengejutkan mereka semua. Terlebih, Tuan Damian juga pergi dari sana dengan beralasan jika ia sudah agak mabuk dan ingin mencari udara segar. Sehingga orang-orang di sana yang merasa aneh dengan sikapnya pun langsung bicarakannya. "Hei, ekspresi direktur barusan terlihat sedih. Apa kita salah bicara?" Sesaat kemudian, di balkon gedung yang menghadap langsung ke arah sang rembulan, nampak Tuan Damian seorang diri yang berdiri diam menatap langit. Akan tetapi, waktu kesendiriannya itu harus terganggu ketika Naigon muncul dengan sebuah pertanyaan. "Permisi, Count. Apa Anda benar-benar percaya bahwa ada hal yang tak bisa dijangka uang di dunia ini?" Mendengar pertanyaannya, Tuan Damian pun meliriknya berkata, "Pertanyaan itu, apa ada alasan khusus kau menanyakannya sekarang?" Naigon pun menunduk sopan membalas, Maaf kalau saya mengganggu waktu istirahat Anda. Hanya saja, perbincangan tadi membuat saya penasaran." Namun, belum sempat Naigon bisa menyelesaikan kalimatnya, Tuan Damian menyelahnya. "Ya, ada. Tentu saja ada. Uang cuma alat untuk menyelesaikan tujuanmu. Dan hal yang tak bisa uang beli sangatlah luas, bagaikan langit malam ini. Lagi pula, kita cuma manusia. Tapi, hobi mengupungmu itu sangatlah berbahaya karena kau cuma seorang pelayan. Kalau kau masih sayang nyawa, sebaiknya kau jaga mulutmu itu." Mendengar jawabannya, Naigon yang melihatnya ingin pergi dari sana pun kembali bertanya, "Izinkan saya bertanya satu hal lagi. Di antara semua bintang itu, manakah yang paling jauh dan paling bersinar di antara segalanya? Saya yakin bagi Anda, itu adalah putri Anda yang sudah tiada, bukan?" Tentu saja, apa yang ditanyakannya itu membuat Tuan Damian marah sampai langsung mengeluarkan pedangnya. "Sepertinya kau tak paham posisimu. Sebagai ganjaran karena telah membuka mulutmu itu, aku akan mengambil lenganmu." Tepat setelah mengatakan itu,
Tuan Damian pun menebaskan pedangnya. Akan tetapi, tebasannya itu langsung ditangkis dengan mudah oleh Naigon yang menunjukkan pedang dan sebabnya sembari kembali bertanya, "Apa kau tidak ingin melihat putrimu lagi, Damian?" Meskipun sempat terkejut dengan tangkisannya, Tuan Damian yang semakin murka pun kembali menyerangnya. "Kau benar-benar tidak sayang dengan nyawamu ya?" Sayangnya, serangannya kali ini pun berhasil ditangkis dengan mudah. Bahkan pedangnya pun hancur begitu saja. Sehingga Tuan Damian yang sungguh tak menduganya pun bertanya, "Iya, siapa dirimu sebenarnya?" Naigon yang tak ingin berbasa-basi pun menuturkan, "Aku Naigon, Damian Jiburgoyes. Aku datang dengan kesepakatan yang tak bisa kau tolak, yaitu mempertemukanmu kembali dengan putrimu yang telah tiada, Juliet Jiburgoyes." Tuan Damian yang pernah mendengar tentang Naigon pun berkata, "Ah, Naigon, kau adalah penjahat penesior. Dan kau bilang bisa mengembalikan orang yang mati. Aku tidak tahu bagaimana kau ingin melakukannya. Tapi kau salah paham. Putriku tidak mati." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Naigon terkejut. Karena apa yang dikatakannya itu berbeda dengan laporan dilaporkan oleh Cindy Wendy yang mengatakan jika Juliet meninggal muda dalam sebuah kecelakaan kereta. Meskipun begitu, Naigon yang tak ingin salah langkah pun menegaskan, "Kau seharusnya tahu jika bohongan takkan bisa menyelamatkan hari ini." Tuan Damian yang tidak ingin menyembunyikan kebenarannya pun menjelaskan, "Itu bukanlah kebohongan. Tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Jadi, izinkan aku mengatakannya padamu. Esse non videri. Ada namun tak terungkap. Dari keyakinan garis suksesi Burgoyes ini, tragedi itu dimulai. Para pewaris sejati keluarga Burgoyes disegel nama keluarganya. Mereka harus membuktikan kelayakan mereka di pensiun sebagai rakyat biasa dan mencapai kesuksesan dengan bakat. Hal itu untuk mencegah terpilihnya anak nakal tak kompeten yang merasa memiliki hak. Aku dan kakakku masing-masing hanya memiliki satu putri di bawah asuhan kami. Dan mereka berdua pergi ke dunia dengan identitas yang tersembunyi. Aku percaya pada putriku, Juliet. Dia memiliki skill dan bakat yang luar biasa. Dan aku percaya ketika ujian pewarisan selesai, dia akan kembali ke keluarga, merebut kembali semua yang hilang dariku. Ketika aku dikalahkan oleh kakakku dan naik ke puncak keluarga. Namun, harapan-harapan itu hancur secara brutal. Juliet jatuh cinta pada lelaki dari keluarga rendahan yang ditemuinya ketika menjadi sukarelawan. Ia melepaskan haknya sebagai pewaris dan datang kepadaku meminta bantuan untuk menyelamatkan lelaki itu. Latar belakang, bakat, masa depan, tak ada yang bisa dibanggakan. Satu-satunya hal yang istimewa adalah ia tak medulikan nilai-nilai duniawi apapun. Ia hanyalah orang yang baik dan penuh kasih sayang terhadap semua orang. Aku sangat marah. Aku merasa yakin ia telah menghancurkan putriku yang telah dibesarkan dengan hati-hati. Kesempatanku untuk memulihkan kehormatan kami. Hari itu sedang turun hujan. Di depan putriku, aku menghajar lelaki yang dicintainya sampai hampir mati. Aku pikir itu akan menyadarkan Juliet. Aku memintanya untuk menyudahi sikap kekanak-kanakannya. Karena perbuatannya yang tidak bertanggung jawab, hak warisnya telah dicabut. Ia akan dicap sebagai pecundang selama sisa hidupnya. Tetapi, aku salah besar. Juliet malah murka kepadaku dan mengatakan, jika aku telah menghancurkan orang yang sangat berharga baginya. Aku belum pernah melihat Juliet memasang wajah seperti itu. Tatapan kebencian dan penghinaan dari hati yang paling dalam. Sementara aku masih terdiam karena tatapannya yang diarahkan padaku. Ayahnya. Dia naik kereta kuda bersama Romeo dan bergegas pergi. Seakan dia tak akan pernah kembali lagi. Setelah aku sadar,
Aku mengirim pasukan berkuda untuk mengejar mereka. Dan saat itulah kecelakaan terjadi. Seekor kuda terkejut dengan suara guntur yang menggelegar, tergelincir jalan yang licin, dan menabrak kereta kuda yang mereka kendarai. Beruntungnya, putriku tidak terluka di dalam dekapan Romeo. Namun, Romeo mati saat mencoba melindungi putriku. Lalu, ketika Juliet terbangun setelah kecelakaan dan mengetahui jika Romeo telah mati, ia pingsan karena terkejut dan belum bangun lagi sejak saat itu. Aku sudah mencoba berbagai macam hal, tapi dia tetap tidak mau bangun. Obat-obatan, racun, bahkan di pen power. Aku sudah mencoba semuanya. Andai aku bisa melihat Juliet tersenyum lagi sekali saja. Andai aku bisa menyampaikan permintaan maafku yang tulus padanya, aku akan menyerahkan segalanya yang kumiliki. Mendengar semua hal yang menyedihkan itu, Naighon pun menyimpan kembali pedang Beelzebubnya sembari bertanya, "Kalau aku bisa membuatmu minta maaf pada putrimu, apa kau bisa memberikan semua itu?" Tentu saja, apa yang ditanyakannya pun membuat Tuan Damian terkejut. Meskipun begitu, karena Tuan Damian telah begitu buntu, ia pun mengiyakannya. Hingga sebulan kemudian, Naighon pun mengunjungi kediaman Tuan Damian, di mana tanpa banyak tanya, Tuan Damian pun mengantarnya ke kamar putrinya, Juliet, yang terbaring di sebuah kasur yang dikelilingi bunga dan lilin yang terus menyala. Tanpa tahu jika Naighon merasa ada sesuatu yang membuat wajah Juliet terasa familiar, Tuan Damian yang penasaran dengan seseorang yang dibawanya pun bertanya, "Hei, sebenarnya aku ingin menanyakan ini dari tadi. Kenapa kau membawa anak kecil ke sini? Bukankah ini seharusnya dilakukan secara rahasia?" Sembari mengelus rambut pemerian yang dibawanya, Naighon menuturkan, "Dia adalah sorcerer yang cukup handal dan bisa memanggil jiwa putrimu. Aku jamin keahliannya. Dan pemerian, kemampuan Swordsonance itu hebat. Jangan takut, tunjukkanlah saja keahlianmu. Kamu bisa kan?" Dengan begitu, tanpa mempedulikan tatapan aneh Tuan Damian, pemerian yang bersemangat karena dipercayai oleh Beecher pun segera melakukan tugasnya, di mana ia menggunakan kemampuan Soul Resonance-nya pada tubuh Juliet. Kemudian, sepersekian detik setelah pemerian memulainya, Tuan Damian pun dikejutkan ketika melihat sesuatu yang muncul di atas tubuh putrinya. Meski awalnya terlihat samar, lama-kelamaan sesuatu itu pun terlihat semakin jelas. Dan itu adalah jiwa Juliet dan Romeo. Sehingga Tuan Damian yang tak bisa menahan harunya pun langsung berlutut, mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. "Juliet dan Romeo, kalian... Aku sudah salah tentang segalanya. Hanya karena alasan sepele itu, aku mengabaikan perasaanmu. Juliet, aku malah menginjak-injak cinta tulus Romeo padamu. Jangan memaafkanku, bencilah aku. Bencilah aku selamanya jika perlu. Aku tak pantas dimaafkan. Tapi Juliet, kau harus hidup. Untuk itu, aku harus membangunkanmu." Namun, belum sempat Tuan Damian menyelesaikan kalimatnya, pemerian yang mengetahui keadaan jiwa Juliet pun menyelanya. "Kakak itu, dia bisa saja kembali sendiri. Dia memang sengaja pergi. Dia bilang tak akan kembali. Dia ingin bersama pria itu dan mati bersamanya." Mendengar hal itu, Tuan Damian pun yang masih meragukannya langsung bertanya pada jiwa Juliet sendiri. Sehingga ketika Juliet mengiyakan hal itu, Tuan Damian yang bercucuran air mata terdiam berpikir, "Karena diriku, Juliet nyaris mati. Romeo mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dan untuk bersama Romeo, pada akhirnya Juliet memilih untuk mati bersamanya. Waktu tak bisa diputar kembali. Tak peduli apa yang akan kukatakan atau seberapa besar penyesalanku, tetap tak ada yang bisa diubah. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah memikirkan tentang putriku." Saat Tuan Damian berpikir seperti itu, pemerian yang tak bisa menahan kemanggilannya lebih lama lagi pun berkata,
Sudah tak ada waktu lagi. Jiwa kakak perempuan itu lolos, tapi kakak laki-laki itu sudah sepenuhnya pergi. Kalau pergi, berarti dia pergi ke akhirat. Itu adalah hukum alam. Mendengar hal itu, Tuan Damian yang tahu hal terakhir yang bisa dilakukannya untuk putrinya menuturkan. Ikatan jiwa yang tak berubah seiring berjalannya waktu. Hari ini, kedua mempelai menerima takdir untuk bersama selamanya dan bersumpah untuk saling memeluk jiwa dalam cinta sejati. Apa kalian bersumpah? Seketika itu juga, jiwa Romeo dan Juliet pun berwujud layaknya manusia sungguhan, di mana mereka bersumpah satu sama lain bahwasanya mereka akan saling mencintai. Sehingga Tuan Damian yang menikahkan mereka berdua pun mengakhiri proses sakralnya dengan menyatakan jika mulai sekarang mereka berdua adalah suami istri. Tepat setelah Tuan Damian mengatakan itu, jiwa Juliet yang masih mewujud pun melompat memeluknya penuh haru, di mana ia minta maaf karena memilih kebahagiaan sendiri, sekaligus berterima kasih karena telah mengizinkannya. Tentu saja, hal itu pun membuat air mata Tuan Damian kembali mengalir deras, dan dengan tangannya yang gemetaran, Tuan Damian balas memeluknya sembari berkata, "Berbahagialah, kalian berdua harus bahagia. Berjanjilah padaku. Aku menyayangimu, Juliet." Lalu, bersamaan dengan wujudnya yang mulai menghilang, Juliet mengatakan jika ia juga menyayangi ayahnya. Dan ketika jiwanya benar-benar menghilang, tubuh Juliet yang terbayang di kasur pun tersenyum begitu bahagia.